saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seluruh rakyat Indonesia, dan saudara-saudaraku di seluruh belahan dunia dalam kasih semesta raya. Bersama ini, kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, menyampaikan tentang pitutur Jowo Sanyoto sebagai ajaran luhur. Sesungguhnya, ajaran Jawa sangatlah simpel dan mudah dipahami sebagai induk ajaran leluhur terbagi menjadi 3. 1. Sangkan Paraning Dumadi adalah ajaran yang berbicara tentang asal-usul sebagai pedoman untuk mengabdi kepada Tuhan dengan memberikan baktinya kepada asal-usulnya sehingga tidak terjadi salah jalan. 2. Lepas Paraning Dumadi adalah ajaran yang bersumber pada kehidupan nyata yang berhubungan dengan perilaku hidup yang menyangkut norma-norma kehidupan yang tidak bertentangan dengan kehendak alam sehingga tidak menimbulkan murka sang penguasa alam. 3. Sampurnaning Dumadi adalah ajaran yang mengajarkan kepada manusia untuk bisa kembali kepada asal-usulnya, sehingga tidak tersesat yang akhirnya hidup akan menempati yang bukan tempat semestinya, juga menempati kayu, batu, dan menempati pusaka-pusaka atau menjelma menjadi makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil. Sampurnaning Dumadi ibarat burung terbang tahu mau hinggap di mana. Ibarat orang bepergian bisa kembali ke rumahnya. Ajaran tersebut berasal dari Jawa yang sesungguhnya berdiaspora ke seluruh dunia. Ajaran tersebut bersifat nyata, bisa dicerna atas kesadaran dan logika atau disebut ajaran Jowo Sanyoto. Yang di daerah lain bisa disebut Sunda Sanyata, Batak Sanyata atau Batak Kenyataan, Bugis Realita atau Bugis Kenyataan, Bugis Sanyata atau Dayak Sanyata, dan sebagainya. Penjabaran Sangkan Paraning Dumadi tentang manusia. 1. Utusan kehidupan bagi manusia menurut Jowo Sanyoto, bapak atau laki-laki dan ibu atau perempuan, beliau yang sebenar-benarnya diutus Tuhan untuk proses regenerasi sesuai fakta bertemunya laki-laki dewasa dan perempuan dewasa akan bisa menurunkan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Selain memunculkan generasi, ibu bapak juga mendidik anaknya sesuai budayanya dan sesuai pengetahuannya dan juga membesarkan anak-anaknya. Sesuai pengetahuannya, anak-anaknya diajarkan untuk bergerak, berbicara, mengenali warna-warna, mengenali bentuk-bentuk benda, mengenali makhluk-makhluk yang lain, mengenali bumi, bintang, bulan, dan matahari, serta mengajarkan bahasa-bahasa, perilaku yang ada pada peradaban tersebut, dan segala pengetahuan yang dipunyai orang tua akan diajarkan kepada anak-anaknya. Orang tua itulah yang menciptakan anak-anaknya atas perintah Tuhan. Sebagai bukti, seorang anak pasti ada kemiripan dengan orang tuanya. Orang tua juga membesarkan anak-anaknya sebagai bukti orang tua yang membangun fisik anaknya. Orang tua juga mendidik anak-anaknya sebagai bukti orang tua yang memberikan pengetahuan dasar
sejak dilahirkan sampai dewasa, maka orang tua berkedudukan sebagai guru atau ustadz yang sebenar-benarnya. Orang tua bertanggung jawab terhadap perilaku anak-anaknya. Jika anaknya melakukan kesalahan atau kejahatan terhadap orang lain, maka orang tua akan terseret dan ikut bertanggung jawab atas perilaku anaknya. Sebenarnya, tanpa pengetahuan yang lain yang muncul karena peradaban, orang tua juga mengajarkan. Maka, kalaupun tidak diajarkan oleh orang lain tentang sebuah pengetahuan, maka anak tersebut tetap bisa hidup untuk mencari penghidupan. 2. Ajaran pengetahuan di luar orang tua. Sebetulnya itu hasil dari pemikiran manusia. Juga guru-guru atau ustadz-ustadz juga mengajarkan hanya sesuai buku atau kitab sesuai teorinya. Orang yang mengajarkan. Guru atau ustadz tidak bertanggung jawab atas perbuatan seseorang yang belajar padanya atau tidak bertanggung jawab atas perilaku seseorang yang belajar padanya. Jika perilakunya buruk, pasti para pengajarnya menolak untuk bertanggung jawab. Demikian juga ajarannya akan cuci tangan akan perbuatan salah atau kejahatan. Kesimpulannya, utusan yang sebenar-benarnya adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk kehidupan anak-anaknya, bertanggung jawab terhadap ajaran yang diberikan kepada anak-anaknya. Sedangkan utusan pengetahuan tidak bertanggung jawab terhadap perilaku anak-anak yang diajarinya, maka sesungguhnya yang harus menerima baktinya adalah orang tuanya, yang harus disanjung-sanjung dan dibanggakan. Seharusnya orang tuanya, karena dalam dirinya juga terdapat unsur kedua orang tuanya. Sedangkan guru atau ustadz yang mengajarkan ilmu-ilmu yang berdasarkan kitab-kitab atau buku-buku atau pendapat-pendapat yang tidak bertanggung jawab atas perilaku anak didiknya hanya cukup berterima kasih dan menghormatinya. Jadi, kalau guru dan ustadz mengatakan lebih harus berbakti padanya karena memberikan ilmu, itu tindakan perampasan hak. Kalau dijalani oleh murid itu suatu kebodohan, karena kalau tidak dipelihara oleh orang tuanya dan tidak dilahirkan, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, yang pasti tidak butuh pengetahuan. Selamat merenung saudara-saudaraku. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, karena ia utusan kehidupan yang sesungguhnya untukmu. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.